Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Prana Septia dan sekarang kita akan mereview Honda Jazz tahun 2019. Untuk di tahun 2019 ini karena kotor ya, karena habis dipakai. Ini untuk lampu depannya, dia udah pakai LED full ya, kayak Honda Vario. Jadi dia mantulin cahayanya dari atas menuju ke bawah. Selain itu, di sini juga udah ada DRL. Jadi ketika mobil ini dinyalakan, DRL-nya akan berfungsi seperti itu. Kita lanjut ke grill depannya. Untuk grill depannya ini untuk yang tahun ini pakai piano black ya. Kalau yang tahun sebelumnya dia itu menggunakan chrome. Ini adalah tipe yang RS. Selanjutnya di sini logo Hondanya ini karena udah dimodifikasi. Oke, ini untuk lampu sennya ada di sini. Selanjutnya di sini ada fog lamp tapi dia belum LED ya untuk fog lampnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam samping sini. Di sini kita lihat di sini ada pelek ring 17. Ini bukan pelek aslinya, udah diganti sama sebelumnya, yaitu ukurannya 205/45R17 seperti itu. Selanjutnya untuk di sini, untuk di spion ini udah hitam ya spionnya. Selanjutnya di sini udah ada lampu sen di spion seperti itu. Dan untuk ini yang keyless ya, jadi dia udah ada tombol keylessnya. Selanjutnya di sini ada side skirt bawaan. Kalau yang RS udah ada side skirt, tapi yang tipe S belum ada side skirt. Oke, nah jadi untuk dari mesin Honda Jazz ini, dia itu kap mesinnya kita lihat dia belum dicat ya. Jadi ini masih cat kayak gini. Selanjutnya tapi dia udah menggunakan peredam seperti ini, dan ini juga belum dicat untuk ruang mesinnya. Nah, selanjutnya untuk tenaga dari Honda Jazz ini, dia memiliki tenaga di 120 HP dan torsinya 145 Nm seperti itu. Untuk tampilan belakang dari Honda Jazz ini, untuk yang RS dia spesial, ada logo RS-nya, dan ini logonya tuh kayak tempelan aftermarket gitu ya. Jadi menurut gue ini kurang improvement dari Honda Jazz-nya. Selanjutnya di sini udah ada, ini nggak menggunakan chrome, jadi dia itu menggunakan hitam dop seperti ini. Selanjutnya di sini udah ada wiper, udah ada defogger, dan udah ada spoiler belakang berikut dengan lampu. Selanjutnya untuk antenanya sendiri dia belum menggunakan antena shark fins ya, dia masih menggunakan antena standar biasa. Dan untuk jenis lampunya ini dia udah LED, tapi dia LED-nya masih yang titik-titik seperti ini, jadi belum menggunakan LED bar seperti itu. Selanjutnya di sini untuk lampu mundurnya, ini untuk lampu sennya seperti ini, dan di sini udah ada menggunakan diffuser belakang dengan karbon-karbonan ya. Ini bukan karbon beneran, jadi ini bahannya plastik ya. Dan di sini juga ini nggak bolong, ini dia plastik ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke kabin Honda Jazz tipe RS. Oke, sekarang kita berada di kabin Honda Jazz RS tahun 2019 ya. Di sini kita lihat dulu panel dashboardnya. Ini masih menggunakan ini ya, bahan-bahan keras, bahan-bahan murah seperti ini. Di sini udah menggunakan fabric, dan ini untuk power window-nya dia udah auto up dan auto down seperti itu. Di sini ada cup holder berikut dengan tombol AC-nya. Jadi ketika kita menyimpan minuman kalengnya akan dingin seperti itu. Selanjutnya kita kepada setirnya. Ini setirnya 3 palang seperti ini. Di sini dia udah tersedia cruise control dan audio steering switch ya di sini. Seperti itu. Selanjutnya di sini udah ada pedal shift, ini untuk up dan ini untuk down-nya seperti itu. Selanjutnya di sini juga udah ada fog lamp, dia udah terintegrasi dengan si saklar lampunya seperti itu. Selanjutnya untuk speedometernya kita nyalain dulu ya, karena di sini panas. Untuk speedometernya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada trip A, range, average, terus ada kilometer per liter dan kilometer real consumption-nya seperti itu. Selanjutnya di sini untuk ininya seperti biasa, untuk odometer dan untuk si RPM-nya seperti itu. Selanjutnya kita menuju kepada steeringnya. Ini steeringnya dia udah tilt dan teleskopik ya. Nih, udah tilt dan teleskopik, dan ini ya kalau di kelas ini semuanya juga udah tilt dan teleskopik ya kayaknya ya. Selanjutnya di sini udah menggunakan start stop engine karena ini yang keyless seperti itu, dan kuncinya tuh seperti ini ya. Dia tuh
cukup simpel, jadi cuman ada unlock dan lock doang seperti itu. Selanjutnya untuk di sini dia AC-nya udah menggunakan ini ya, udah menggunakan tombol-tombol kayak gini. Menurut saya kalau tombol-tombol kayak gini kurang enak ya, jadi dia tuh nggak ada feel-nya seperti itu, tapi dia udah ada mode auto seperti itu. Selanjutnya di sini juga udah ada bisa ke kaki ataupun ke muka ataupun ke rear. Oke, nah selanjutnya untuk rem parkirnya dia masih menggunakan rem parkir otot seperti ini. Ini untuk transmisinya. Untuk transmisinya, dan di sini untuk kepraktisannya dia ada 2 buah cup holder, dan di sini ada lancip penyimpanan terbuka, dan di sini ada power outlet 12 volt. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke head unitnya. Untuk head unitnya ini bawaannya tuh seperti ini ya, timbul kayak gini, jadi kelihatannya kayak aftermarket. Menurut gue mendingan dia frameless aja, jadi nggak kelihatan seperti murahan seperti itu ya. Ini untuk bahan-bahannya dia masih ini ya, plastik biasa, dan di sini soft touch. Selanjutnya untuk di ininya dia udah ada ini laci penyimpanan, tetapi dia belum yang soft opening, jadi masih yang gludak seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan menuju ke baris kedua si Honda Jazz ini. Nah sebelumnya ini untuk spion di sini dia belum auto kromatik, jadi masih manual seperti ini. Oke, kita lanjut ke baris kedua dari Honda Jazz tahun 2019. Oke, nah jadi untuk di baris kedua ini menurut gua ini di kelasnya sih sangat ini ya, sangat lega. Lihat ini ke depan sangat lega sekali. Tuh, ke depan lega sekali, dan ke atasnya juga sama lega seperti itu. Dan di sini tadi ada yang lupa, ini udah bisa naik turun seperti ini ya. Si ininya. Nah, seperti ini udah bisa naik turun. Ini adalah door ininya biasa, door buat pembukaannya biasa. Ini nggak ada hiasan-hiasan sama sekali, jadi pure murni hitam seperti itu. Ini nggak ada headrest, tapi dia udah isofix, si joknya udah isofix seperti itu. Oke, sekarang kita akan menuju ke bagasi belakang dari Honda Jazz. Untuk membuka bagasinya dia udah menggunakan tombol elektrik ya, seperti itu. Dan ini menurut gue ini bagasinya sangat lega sekali ya untuk di kelasnya, dibandingkan dari Yaris ini sangat lega sekali. Dan sampai saya juga ini bisa masuk di sini. Nah seperti ini. Jadi menurut gue ini di kelasnya sangat lega seperti itu. Selanjutnya kita akan membuka ini. Kalau misalkan teman-teman membawa barang bawaan yang ini, bisa dibuka 60-40 ya. Dan di sini lihat dia udah rata lantai. Ini yang 60-nya. Tuh. Ini akan menghasilkan ruangan yang lumayan lega. Oke. Selanjutnya kita akan mengendarai Honda Jazz ini. Oke, nah sekarang kita berada di kabin dari Honda Jazz tahun 2019. Menurut gua untuk ininya, untuk posisi duduknya ini lumayan ergonomis ya. Jadi ini bisa lurus seperti ini, dan ini bisa dinaik turunin ya. Untuk posisi joknya bisa dinaik turun seperti itu. Selanjutnya untuk suspensinya sendiri menurut gua untuk dibandingkan tahun sebelumnya ini lebih keras sedikit ya. Ya mungkin tuh kalau kita masuk ke polisi tidur aja lumayan keras. Jadi ya mungkin dia dibuatnya lebih stiff gitu agar pengendaliannya lebih optimal seperti itu. Oke, selanjutnya untuk ininya, untuk jarak pandangan ke depan menurut gue lumayan lega jarak pandangan ke depan. Tapi untuk ke sampingnya menurut gue ini pilar A-nya agak gede, walaupun dia udah ada ini kaca spion, kaca buat ngintip seperti ini ya. Dan menurut gue ini lumayan sih, ada improvement dari Honda, tapi ini tetap aja kadang nggak kelihatan seperti itu. Untuk mesinnya sih enak, tetapi untuk transmisinya tuh dia ini ya, karena menggunakan CVT, jadi pada saat kita kick down larinya sih enak menurut gua, tetapi dia itu jadi pas di kick down dia ngeng gitu, jadi rasanya tuh kayak ngegerung dulu seperti itu. Tapi kita akan coba untuk ininya, untuk nanti di mode manualnya tenaganya seperti apa. Ini kan kita barusan di mode yang otomatiknya seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan mencoba tenaga dari Honda Jazz ini. Kita mulai dari gigi 1 ya, kita kick down. Kalau anjing kayak jelema, loba jelema guys. Jadi kita harus waspada ya. Harus hati-hati. Oke, kita ini di gigi 2, RPM-nya 2000 ya. Oke.
kita akan coba kick down, tapi ini sambil belok. Kick down. Oke. Untuk tenaganya sih nggak malu-maluin ya, ini enak banget menurut gua. Tapi untuk transmisinya itu menurut gua kurang ini ya, kurang apa namanya? Kurang greget gitu dibandingkan dari transmisi yang Honda Civic gitu kan. Yang Honda Jazz ini menurut gua kurang ya, tapi kita akan coba untuk pengendaliannya. Kita akan ngebut ya. Di sini kita akan belok sambil gas. Oke. Nah, dia untuk pengendaliannya tuh sangat enak sekali. Jadi begitu dia belok gitu kan. Jadi gimana maunya dia akan nurut seperti itu menurut gua untuk Honda Jazz ini. Dan dia kalau misalkan teman-teman dilihat di sini, ini nggak ada tombol eco-nya sama sekali. Jadi indikator teman-teman hemat atau tidak bahan bakarnya itu dari sini. Di sini coba lihat. Kalau misalkan teman-teman ini hijau berarti itu hemat. Kalau misalkan biru seperti ini, dia berarti gaya berkendaranya sangat boros seperti itu. Oke guys. Oke, jadi untuk kesimpulannya menurut gua untuk Honda Jazz ini sangat rekomendasi buat para mahasiswa lah pokoknya. Pokoknya banyak dari mahasiswa yang menggunakan dari Honda Jazz ini. Selain dia irit dan juga dia lincah, ibaratnya kecil ya. Terus dia juga enak dikendarai dan ini tuh gampang sekali untuk dimodif ya. Ini aja, ini udah banyak beberapa modifan gitu kan. Kita langsung saja bicara dengan owner dari ini mobil ini. Oke, Bapak Egi, silakan. Oke, luar biasa ya. Selamat siang ya. Oke, jadi Oke, ini Mas. siap. Jadi ini mobil udah digimanain aja nih? Jadi ini mobil cuma saya robah dikit-dikit aja ya, paling potong per depan 3 jari. Oh gitu. Terus, Oh ini udah dicaparin lagi ya? Udah, yang depan cuma 3 jari. Oh gitu. Tuh. Ini cuma 3 jari. Ini pelek juga udah ganti ya? Iya, itu ring 17. Saya di sini pakai Advan Racing rata ya, 9,0. Untuk yang ban belakangnya juga sama ini? Sama aja. Dan terima kasih buat Bapak Egi yang telah meminjamkan kepada kami untuk mobilnya. Siap. Mungkin sekian dulu ya video kita hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.